datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Setiorini, NIM 23225151018. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023. Dalam seminar pendidikan profesi guru, saya dibimbing oleh Ibu Isna Farasanti, Magister Pendidikan. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil seminar pendidikan profesi guru saya, yang terdiri dari identifikasi diri, refleksi hasil pembelajaran yang bermakna, artefak-artefak pembelajaran, inovasi desain pembelajaran, refleksi pengalaman belajar selama PPG, dan rencana tindak lanjut. Untuk yang pertama, ada identifikasi diri. Visi pribadi untuk pendidikan di Indonesia adalah menjadikan peserta didik yang berkarakter yang mengacu pada profil Pancasila. Visi pribadi sebagai calon guru menjadi guru profesional yang bermanfaat dengan memberikan pengaruh positif pada peserta didik. Selanjutnya, hal yang dapat dilakukan untuk mencapai visi. Yang pertama, untuk mencapai visi menjadi seorang guru yang bermanfaat adalah dengan terus mengembangkan keterampilan dalam mendidik. Seorang guru harus senantiasa memperbaharui pengetahuan dan kemampuan mereka dalam mengajar. Melalui peningkatan keterampilan ini, seorang guru dapat memberikan pengajaran yang lebih efektif dan membangun lingkungan belajar yang positif. Untuk yang kedua, menjadi panutan bagi peserta didik. Seorang guru yang berhasil akan menjadi contoh teladan bagi peserta didiknya. Hal ini dapat dicapai dengan menjaga integritas pribadi, membantu peserta didik dalam mengatasi tantangan mereka, dan menyediakan dukungan yang dibutuhkan. Kemudian, refleksi yang bermakna. Dalam refleksi pembelajaran yang bermakna, saya memilih 2 mata kuliah yang dapat saya jadikan referensi dalam seminar pendidikan profesi guru. Yang pertama yaitu pembelajaran berdiferensi, di mana dalam mempelajari mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang keragaman peserta didik. Hal ini dapat mendorong saya untuk berpikir kritis dan kreatif dalam merancang kegiatan pembelajaran melalui diferensiasi konten, proses, dan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Untuk mata kuliah yang kedua, yaitu Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2. Mempelajari mata kuliah ini dapat membekali saya tentang memahami karakteristik peserta didik, merancang pembelajaran, dan asesmen dengan pendekatan Teaching at the Right Level atau yang disebut dengan TARL. TARL merupakan pendekatan pembelajaran yang mengacu pada tingkat capaian atau kemampuan peserta didik. TARL merupakan bentuk implementasi yang disesuaikan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dengan memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran, maka kita melakukan segala upaya kita untuk berpusat pada peserta didik. Tujuan pengajaran dengan menggunakan pendekatan ini adalah penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik, serta pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajaran. Untuk selanjutnya, artefak-artefak pembelajaran yang dapat saya jadikan referensi dalam menyusun inovasi. Untuk yang pertama, yaitu pada pembelajaran berdiferensiasi. Saya memilih pada bagian topik 2, alur koneksi antar materi, yang berisi tentang aspek pembelajaran berdiferensiasi, di mana dalam aspek pembelajaran berdiferensiasi ini terdiri dari konten atau isi, proses, produk, dan lingkungan belajar. Dan pada koneksi antar materi ini juga menjelaskan keterkaitan mata kuliah ini dengan mata kuliah lainnya. Untuk selanjutnya, artefak yang saya gunakan yaitu pada bagian topik 4, pada demonstrasi kontekstual, yaitu pada pembelajaran berdiferensiasi, di mana dalam demonstrasi kontekstual ini
mahasiswa diminta untuk membuat video implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga dalam topik ini memberikan pengalaman saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa. Artefak pembelajaran yang selanjutnya yaitu pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2, yaitu saya memilih pada topik 2 bagian ruang kolaborasi, di mana di sini kami diminta untuk membuat video implementasi dari pembelajaran yang menerapkan pendekatan TARL. Nah, itu merupakan bukti dari pembelajaran yang menerapkan pendekatan TARL. Untuk selanjutnya yaitu inovasi desain pembelajaran. Yang pertama, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses. Yang kedua, menerapkan pembelajaran dengan pendekatan TARL. Media digital yang akan digunakan yaitu Google Form, YouTube, Canva, dan Jamboard. Selanjutnya yaitu hasil desain pembelajaran. Untuk yang pertama ada identifikasi desain pembelajaran. Mata pelajaran Matematika fase F kelas 11, elemen aljabar, topik kesamaan matriks. Untuk capaian pembelajarannya yaitu di akhir fase F, peserta didik dapat menyatakan data dalam bentuk matriks. Untuk selanjutnya, alur tahapan pembelajaran. Melalui permasalahan yang berkaitan dengan jurusan broadcasting, peserta didik dapat yang pertama menentukan kesamaan matriks dengan benar, untuk yang kedua menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kesamaan matriks dengan benar, untuk yang selanjutnya yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan yaitu problem based learning. Untuk hasil desain pembelajarannya selanjutnya yaitu modul ajar. Untuk yang pertama yaitu ada informasi umum yang berkaitan dengan identitas modul, ada penyusun yaitu Yestiorini, ada instansi SMK Veteran 1 Sukoharjo, tahun ajaran tahun 2023 atau 2024, jenjang sekolah yaitu sekolah menengah kejuruan, mata pelajaran matematika, fase F kelas 11, domainnya aljabar, untuk materi pokoknya yaitu kesamaan matriks. Untuk alokasi waktunya yaitu 2 kali 45 menit atau 2 jam pelajaran. Jumlah pertemuannya yaitu 1 kali pertemuan. Selanjutnya, kompetensi awal. Nah, pada bagian kompetensi awal ini, peserta didik dapat menyajikan data atau informasi ke dalam bentuk matriks. Peserta didik dapat menentukan ordo dan elemen dari suatu matriks. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Untuk profil pelajar Pancasila yang diterapkan yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, kreatif. Kreatif dalam memodelkan situasi kontekstual dalam bentuk kesamaan matriks. Untuk yang ketiga yaitu bernalar kritis dalam menentukan kesamaan matriks yang disesuaikan untuk permasalahan kontekstual yang efisien. Yang selanjutnya yaitu bergotong royong, dengan berkolaborasi bersama teman sekelompok untuk menyelesaikan suatu masalah dengan memodelkannya ke dalam bentuk kesamaan matriks. Yang selanjutnya ada sarana dan prasarana, ada seperti laptop, LCD, proyektor, papan tulis, spidol, jaringan internet, smartphone, atau HP. Untuk target peserta didiknya yaitu peserta didik reguler dan peserta didik dengan pencapaian tinggi. Untuk jumlah peserta didiknya yaitu 34 peserta didik. Model pembelajarannya menggunakan problem based learning. Untuk metode pembelajaran yaitu menggunakan tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Untuk sumber belajarnya itu ada buku matematika kelas 11, kemudian ada PowerPoint yang berupa dokumen atau PDF. Nah, itu ada barcode-nya, kemudian ada LKPD untuk masing-masing tingkatan, yaitu ada
kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang digunakan sebagai TARL. Yang selanjutnya yaitu ada video YouTube dan ada barcode-barcode-nya masing-masing. Nah, ini yang akan dijadikan implementasi dalam berdiferensiasi konten. Untuk yang selanjutnya yaitu komponen inti. Pada bagian yang pertama ada tujuan kegiatan pembelajaran. Capaian pembelajaran di akhir fase F, peserta didik dapat menyatakan data dalam bentuk matriks. Untuk tujuannya pembelajaran yaitu peserta didik dapat menentukan kesamaan matriks dengan benar, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kesamaan matriks dengan benar. Ada pemahaman bermakna. Pada bagian ini, peserta didik mampu menjelaskan pengertian solusi dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kesamaan matriks. Untuk pertanyaan pemantiknya, apakah yang kalian ketahui tentang matriks? Apa yang dimaksud ordo dan transpos matriks? Apa yang kalian ketahui tentang kesamaan matriks? Untuk persiapan pembelajaran, yang pertama yaitu membaca materi pembelajaran, menyiapkan lembar kerja peserta didik, menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran. Untuk yang selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajarannya sendiri dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan ini memakan durasi 10 menit dan kegiatan inti dengan alokasi 70 menit, kegiatan penutup 10 menit. Kegiatan pendahuluan. Yang pertama, guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, yang merupakan penerapan dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Salah satu profil Pancasila, pelajar Pancasila. Yang selanjutnya, peserta didik bersama guru mengawali kegiatan dengan berdoa sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, guru memeriksa kehadiran peserta didik. Selanjutnya, guru dan peserta didik membahas kesepakatan yang akan diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Di antaranya, menggunakan gawai, HP, hanya untuk pembelajaran, memakai seragam dengan rapi, bertutur kata yang baik, sopan, dan santun, mendengarkan guru ketika menjelaskan. Guru memberikan tes diagnostik non-kognitif dengan bertanya mengenai kondisi peserta didik dan kesiapan mereka untuk belajar matematika. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Kegiatan inti ini menggunakan alur merdeka yang mulai dari diri. Pertama, guru memberikan tes diagnostik kognitif berupa Google Form yang dikemas dalam bentuk barcode mengenai informasi atau data dalam bentuk matriks dan menentukan ordo serta elemen pada matriks yang berguna untuk mengingatkan kembali konsep yang sudah dikenal dan menjadi materi prasyarat untuk materi kesamaan matriks. Nah, Google Form ini dijadikan pedoman untuk pemetaan peserta didik dalam membentuk kelompok. Yang selanjutnya yaitu guru memberikan apersepsi mengenai kesamaan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pada eksplorasi konsep, guru memberikan sumber belajar berupa video dan bahan bacaan, peserta didik dibebaskan untuk memilih sumber belajar. Nah, sumber belajar ini merupakan penerapan dari pembelajaran berdiferensiasi konten. Kemudian, peserta didik menuliskan kembali konsep yang mereka peroleh berdasarkan sumber belajar pilihannya. Peserta didik mengidentifikasi hal yang belum dipahami. Guru memberikan penjelasan kembali apabila peserta didik masih belum memahami materi.
Selanjutnya, guru memberikan ice breaking. Nah, ice breaking ini bisa berupa tebak-tebakan, seperti itu. Pada ruang kolaborasi, guru membagi peserta didik menjadi 3 kelompok berdasarkan kemampuan awal mereka yang diperoleh dari hasil penyelesaian peserta didik terhadap permasalahan yang ada di Google Form tadi, yang terdiri dari kelompok 1, yaitu merupakan peserta didik dengan kemampuan tinggi atau mahir, ada kelompok 2 dengan peserta didik dengan kemampuan sedang atau sedang berkembang, dan kelompok 3 peserta didik dengan kemampuan rendah atau mulai berkembang. Guru memberikan LKPD sesuai dengan masing-masing kelompok. Nah, pada LKPD-nya nanti juga setiap kelompok itu dibeda-bedakan karena mau menerapkan TARL seperti itu. Kemudian, peserta didik mengamati petunjuk LKPD dan mengisi identitas anggota kelompok. Selanjutnya, ini merupakan fase orientasi peserta didik pada masalah. Selanjutnya, guru meminta peserta didik bersama kelompoknya saling berkolaborasi untuk mengamati permasalahan pada LKPD. Nah, fase ini merupakan mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Juga menerapkan profil pelajar Pancasila, yaitu literasi gotong royong, seperti itu. Kemudian, guru membimbing peserta didik untuk menemukan solusi alternatif untuk memecahkan permasalahan pada masing-masing LKPD. Nah, pada tahap ini merupakan penerapan dari diferensiasi proses, di mana perlakuan terhadap setiap kelompoknya itu berbeda. Untuk kelompok 1, guru hanya memantau jalannya diskusi. Kelompok 2, guru memberikan sedikit bantuan, dan kelompok 3, guru memberikan bantuan yang cukup. Ini merupakan fase 3 dalam PBL, yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanya dan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Siswa dan kelompoknya mencari strategi alternatif dalam memecahkan permasalahan terkait kesamaan matriks pada LKPD. Selanjutnya, guru berkeliling memantau dan membimbing siswa dalam berdiskusi dan bekerja sama dengan kelompoknya. Siswa menalar dan mengolah data hasil diskusi dengan cara menuliskan hasil diskusi bersama kelompoknya pada LKPD yang telah disediakan. Siswa melakukan pemeriksaan secara cermat bersama kelompoknya dalam menentukan solusi permasalahan yang ada di LKPD. Kemudian, peserta didik bersama dengan kelompoknya mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Merupakan penerapan dari profil Pancasila yaitu gotong royong dan fase 4 mengembangkan dan menyajikan hasil. Kemudian guru dan kelompok lain mengamati presentasi yang disampaikan oleh kelompok. Pada elaborasi pemahaman, peserta didik atau kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan pada kelompok yang presentasi. Ini merupakan penerapan dari pasal 5, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil presentasi dan diskusi peserta didik. Selanjutnya, peserta didik menanyakan kepada guru jika ada hal yang ingin ditanyakan. Untuk yang selanjutnya, yaitu ada koneksi antar materi, di mana peserta didik diminta untuk membuat catatan tentang materi hari ini sesuai dengan kreativitas masing-masing sebagai tugas individu, di mana ini menerapkan dari profil pelajar Pancasila yaitu kreatif. Yang selanjutnya yaitu ada aksi nyata. Guru memberikan post-test kepada peserta didik tentang kesamaan matriks yang dikemas dalam Google Form. Selanjutnya untuk kegiatan penutup. Dengan tanya jawab, guru mengarahkan peserta didik untuk melakukan refleksi dan membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini. Hasilnya dituangkan dalam Jamboard. Nah, nanti guru itu memberikan link Jamboard kepada peserta didik. Guru memberikan informasi terkait dengan topik atau materi pada pertemuan berikutnya, yaitu operasi hitung matriks.
Kemudian, guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberikan motivasi dan salam. Berikut ini merupakan media PPT yang saya gunakan dalam pembelajaran. Ini merupakan bahan ajar, bisa dilihat, dan video YouTube yang digunakan juga sebagai bahan ajar yang saya ambil dari channelnya Pak Imam. Berikut ini merupakan asesmen diagnostik yang saya kemas dalam bentuk Google Form. Nah, itu tertera barcode dan tampilan pada Google Form. Hasil tes diagnostik ini saya gunakan acuan untuk dijadikan sebagai pemetaan peserta didik. Jadi, untuk membentuk kelompok dalam kelas seperti itu. Selanjutnya ada LKPD untuk kelompok 1, yaitu LKPD yang digunakan untuk peserta didik dengan kemampuan tinggi atau mahir. Yang membedakan LKPD ini dengan kelompok 2 dan 3 yaitu pada petunjuk penyelesaiannya, di mana pada petunjuk penyelesaiannya di LKPD kelompok 1 ini masih rumpang, tidak ada langkah-langkah yang rinci seperti itu. Untuk permasalahannya sendiri pada LKPD ini yaitu mengambil permasalahan yang berkaitan dengan jurusan broadcasting seperti itu. Kemudian LKPD kelompok 2 yaitu LKPD yang digunakan untuk peserta didik dengan kemampuan sedang atau sedang berkembang, di mana pada petunjuk penyelesaiannya itu sedikit demi sedikit sudah dimunculkan langkah-langkahnya seperti itu. Sedangkan untuk LKPD kelompok 3 yaitu untuk peserta didik dengan kemampuan rendah atau mulai berkembang, ini pada petunjuk penyelesaiannya itu sudah lengkap. Jadi siswa tinggal menginputkan data-data yang diperoleh dari permasalahan seperti itu. Selanjutnya ada asesmen formatif yang mana dikemas dalam bentuk Google Form dan ada barcode dan ada tampilannya pada Google Form dan permasalahannya seperti yang ada di layar. Selanjutnya refleksi. Refleksi ini saya kemas dalam Jamboard, di mana nanti peserta didik diminta untuk menuliskan hasil refleksi pada pembelajaran di hari itu dengan menggunakan Jamboard. Nah, saya membagikan link kepada peserta didik dan peserta didik diminta untuk mengisinya. Selanjutnya, refleksi pengalaman belajar selama PPG. Setelah mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah seminar PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya yang pertama lebih berpusat pada siswa, di mana pendidikan harus lebih mengakomodasi kebutuhan dan minat individu siswa. Pembelajaran yang berdiferensiasi dan personalisasi dapat membantu setiap siswa mencapai potensi yang maksimal. Untuk yang kedua, membangun karakter. Selain pengetahuan akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan gotong royong. Hal ini penting untuk membentuk generasi muda yang berkualitas dan berintegritas. Untuk selanjutnya, yaitu yang ketiga, memanfaatkan teknologi. Dalam memanfaatkan teknologi ini dapat dijadikan alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru perlu menguasai teknologi dan mengintegrasikannya ke dalam proses pembelajaran. Refleksi pengalaman belajar selama PPG yang selanjutnya yaitu saya menyadari bahwa untuk menjadi guru profesional, saya harus yang pertama mengembangkan diri secara berkelanjutan. Profesi guru adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir dalam pembelajaran. Saya harus terus mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman saya tentang pendidikan, baik melalui pelatihan lanjutan, membaca literatur baru, atau mengikuti seminar dan konferensi pendidikan. Untuk yang kedua, membangun hubungan yang positif dengan siswa.
Yang selanjutnya, berkolaborasi dengan rekan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang terakhir yaitu rencana tindak lanjut. 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai guru adalah yang pertama, membangun hubungan yang kuat dengan siswa. Kedua, mengembangkan rencana pembelajaran yang menarik dan relevan. Yang ketiga, berpartisipasi dalam pengembangan profesional berkelanjutan. Kemudian, sebagai guru profesional, saya akan melakukan satu, merencanakan pembelajaran yang cermat sesuai dengan perkembangan abad 21, yaitu dengan mengintegrasikan teknologi, misalnya dengan YouTube, Canva, Wordwall, dan lain sebagainya, sehingga pelajaran matematika menjadi lebih menarik dan peserta didik tertarik dengan matematika. Kedua, melakukan evaluasi dan refleksi dalam pembelajaran dengan melakukan evaluasi di akhir pembelajaran agar mengetahui apa yang belum dipahami peserta didik, apa kekurangan pembelajaran pada hari itu. Kemudian, saya sebagai guru juga harus merefleksi dan mengevaluasi diri pribadi untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan sehingga bisa memperbaikinya dalam pembelajaran selanjutnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila saya dalam menyampaikan banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.